akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala JK, karena JK yang saudara-saudara menggunakan rasisme, menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi, betul? Dan untuk kepentingan Yusuf Kala 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kala. Jadi kalau Yusuf Kala bilang yang kayak orang Chinese dan orang Kristen itu adalah fitnah. Bapak Ibu tahu yang orang miskin di Jawa itu adalah orang Islam banyak, yang di orang Kristen juga banyak. Di NTT yang miskin orang Kristen, yang miskin di Papua orang Kristen, yang miskin di Bali adalah orang Hindu. Jadi kenapa kita miskin? Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kala. Mereka korupsi, mereka nepotisme, mereka hanya memperkaya keluarganya saja. Bapak Ibu lihat, Halim Kala kaya raya, Abu Rizal kaya, Bakri kaya. Sylvester Matutina itu salah satu, saya kira mungkin kalau kita menggunakan George Orwell-nya, ini salah satu ternak yang pemimpin ternak di antara ternak ya di animal farming itu, yang seharusnya dia sudah menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung, karena kan sebenarnya dia ditunggu kemarin hari Senin ya, tanggal 4, tanggal berapa? Hari Senin itu tanggal berapa ya? Sekarang ini tanggal 4 ya. Ya, tanggal 4 Agustus. Dia waktu itu belum menyerahkan diri, dengan dalih waktu itu dia menyatakan bahwa itu nanti karena dia katanya dia sudah berdamai dengan Pak Yusuf Kala dan sebagainya. Ini tampaknya dia sedang mencoba mencari celah ya Mbak Agi ya. Ya. Tapi sebenarnya bukan hanya soal Sylvester, orang kemudian juga mengungkit-ungkit salah satunya juga Adi Armando ya, yang sebenarnya statusnya juga masih jadi tersangka gitu, karena sudah lewat pra peradilan kan status dia penghentian SP3-nya itu sebenarnya kan dibatalkan. Jadi bagi banyak sekali ya berarti kasus sebenarnya para ternak-ternak ini kemudian jadi komisaris, tapi sebenarnya mereka terkait dengan masalah hukum gitu. Iya benar Mas Hirsu, dan apa yang terjadi saat ini pada hari ketiga kita tapping pada hari Rabu siang hari ya, pada saat ini kita terus memantau belum ada penyerahan diri. Sylvester Matutina ini belum mendatangi kejaksaan dan belum ada kabar bahwa kejaksaan ini akan menangkap mereka yang secara proaktif menangkap. Toh sangat jelas ini rumah dari kediaman dari Sylvester Matutina. Kalau sebenarnya kejaksaan tidak bisa mencari, ya ini aneh sekali. Kenapa? Karena televisi saja selalu 24 jam bisa menghubungi wartawan, 24 jam bisa menghubungi dirinya dan kemudian mengundang dirinya untuk hadir pada berbagai kesempatan. Jadi saat ini Mas Hirsu, tidak hanya Sylvester itu yang kemudian masyarakat marah dan meminta agar dia ditangkap, tapi sayang sekali nama kejaksaan ini jadi ikut terseret-seret sebagai pihak yang dianggap melindungi dan kemudian meminta agar kejaksaan ini pun diselidiki, diperiksa siapa yang selama ini melindungi di dalam kejaksaan itu, siapa yang melindungi Sylvester Matutina dan mendapatkan perintah dari siapa, walaupun sudah sangat jelas kalau netizen menganggapnya ini sudah jelas dilindungi oleh Mulyono, perintahnya pasti datang dari Solo begitu, dan sebelumnya perintahnya datang dari istana tentunya ketika Jokowi ini masih menjadi presiden. Nah ini yang sangat disayangkan Mas Hirsu, ketidakpercayaan kepada kejaksaan itu tergerus gara-gara peristiwa ini, dan itu sangat jelas setowelo-welo. Netizen itu sekarang ngomong udah nggak pakai tedeng aling-aling ya, baik itu berupa sarkas, baik itu berupa tudingan, berupa hujatan, bulian apa dan sebagainya. Ini berbahaya sekali untuk APH kita, terutama untuk kejaksaan, di mana Pak Prabowo ini kan ingin mengangkat marwah dari kejaksaan, kepolisian, KPK supaya lebih dipercaya lagi, dipercaya kembali istilahnya ya, setelah runtuh jatuh di masa 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Tapi dengan yang terjadi saat ini jauh sekali dari keinginan itu. Dan itu tidak salah ya penilaian publik ini, karena kemudian jaksa bereaksi itu kan setelah di demo juga ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kan didatangi oleh para aktivis ya, tim pembela aktivis dan apa namanya, tim pembela aktivis lah ya, yang kemudian mendatangi dan menuntut ulama beda Mbak, yang ulama kan TPUA untuk urusan ijazah palsu, tapi yang yang di Bareskrim betul ini yang di Polda Metro Jaya kan, yang di Polda ada gabungan antara TPDI juga kan, yang dari walaupun orangnya ya sebagian besar sama begitu ya, tapi ini perpaduan, ada teman yang tim pembela demokrasi Indonesia Petrus Septianus dari PDI Perjuangan, terus ada kemudian ada Ahmad Khosinuddin di situ dan sebagainya kan. Mereka hari Kamis kemarin kan mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menuntut itu, dan setelah sebelumnya kan dibocorkan di berbagai media sosial oleh Roy Suryo putusan dari Mahkamah
teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman ya, si Filister lagi di ambang kehancuran ya, karena dicari dengan masalah yang telah divonis ya ke penjara 1 tahun 6 bulan teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini kita melihat ya, masyarakat itu harus menilai dan juga mengejar si Filister ini teman-teman sampai dapat ya, supaya ya si Filister ini teman-teman ya biar dia diberikan hukuman dan kalau bisa masuk penjara. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman, kalau kita melihat sampai saat ini ya, kejaksaan masih belum ada reaksi teman-teman ya. Kalau kita melihat ya, si Filister ini masih keadaan bebas teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman, banyak juga masyarakat menilai bahwa tidak ada ketegasan dalam peristiwa yang terjadi ya dengan Bapak Yusuf Kala ini atau Pak JK ini teman-teman, yang dimana kita melihat si Filister ini ya melakukan hal-hal yang memang kurang baik teman-teman, dan memberikan juga contoh yang tidak baik kepada masyarakat Indonesia teman-teman tentunya, yang dimana ia melakukan fitnah dan juga pencemaran nama baik kepada Pak JK teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini ya perlu diperhatikan bahwa si Filister ini ya kelakuannya tidak dapat dicontoh teman-teman. Nah, kalau kita melihat juga hubungan si Filister ini dengan Pak Jokowi ya cukup lumayan dekat teman-teman, karena kenapa kita tahu si Filister ini juga adalah relawan dari pembela Pak Jokowi teman-teman dan keluarga Pak Jokowi. Tetapi kalau kita melihat sekarang Pak Jokowi ya, bagaimana kekuasaannya sekarang teman-teman, karena dia bukan siapa-siapa lagi teman-teman, dia adalah rakyat biasa Pak Jokowi teman-teman. Tetapi kita tidak tahu teman-teman kalau ada ya penguasa di balik si Filister ini teman-teman, kenapa dia masih belum ditahan atau dipenjara teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman, kita melihat ya bagaimana ya tanggapan masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia teman-teman menilai cuplikan video ini yang telah dilakukan oleh si Filister ini kepada Pak JK teman-teman. Nah, di sini disampaikan bahwa Pak JK harusnya tampar mulut si Filister sampai giginya rontok ya. Jadi kalau secara masyarakat teman-teman, kita menilai bahwa mereka itu sudah geram dengan si Filister ini, karena kenapa kita melihat ya omongannya ya dengan kesombongannya, arogannya dan sebagaimana yang semestinya kita sudah melihat teman-teman sendiri. Ya, tentu dalam hal ini banyak masyarakat Indonesia yang kurang setuju dengan perbuatan-perbuatan hal-hal yang dilakukan oleh si Filister ini setiap dipertontonkan teman-teman. Nah, dilakukan di sini bahwa ya lucunya di Indonesia, kusangka terpidana bisa diangkat menjadi komisaris di BUMN yang bisa hancur ini Indonesiaku. Nah, ini teman-teman ya, ini juga masalahnya ya, kenapa bisa si Filister ini juga menjadi komisaris teman-teman ya. Coba teman-teman melihat juga di video saya sesudah saya upload juga ada teman-teman, kenapa bisa seperti ini teman-teman. Ya, dikatakan begini, katanya itulah untungnya jadi termuli ya, kebal hukum katanya. Jadi kalau kita melihat Filister sejauh ini teman-teman, kayaknya dia tidak ada takut-takutnya tentang hukum, tentang penjara teman-teman. Kalau kita menilai ya, dengan gagahnya, dengan reaksinya, dengan sombongnya ya teman-teman. Tetapi ya nanti kita melihat bagaimana kelanjutannya peristiwa masalah ini teman-teman. Dikatakan begini lagi, dalam kasus Filister yang utama salah adalah kejaksaan ya, dan yang kedua adalah pemerintahan kejaksaan ya. Tentu dalam hal ini teman-teman ya diseret sedikit kejaksaan, karena kenapa? Ya karena reaksinya kurang
tegas ya dalam menangani masalah si Filister ini teman-teman, atau hukuman yang telah divonis kepada si Filister ini teman-teman. Ya, dikatakan di sini ya lagi teman-teman, intinya negara ini kalah dengan seorang Filister Matutina. Ya, dikatakan lagi di sini teman-teman, kami rakyat Indonesia menegaskan agar si Filister harus secepatnya dipenjara. Kami tak mau orang yang divonis penjara namun berkeliaran di berbagai tempat. Ya, disampaikan di sini teman-teman bahwa ya sebagian besar ya rakyat Indonesia ya untuk si Filister ini diberikan hukuman ya setimpal yang telah ditentukan waktu divonis teman-teman 1 tahun 6 bulan. Ya harus itu dilaksanakan, karena kenapa ya harus menjadi contoh teman-teman, harus taat dengan hukum Indonesia ya. Kalau juga masyarakat biasa teman-teman ya, kalau hanya di masyarakat biasa diperlakukan ya itu tidak adil teman-teman tentunya. Nah tetapi ya mulai dulu dari pejabat ya baru nanti masyarakat biasa mengikuti dan menaatinya teman-teman tentunya. Ya, di dalam hal ini teman-teman ya cuplikan video ini ya silakan memberikan tanggapan kalian dan bahkan juga komentar. Ya mungkin teman-teman ada yang lebih paham tentang masalah yang telah terjadi kepada si Filister ini dan juga kepada Pak JK. Ya, silakan memberikan komentar kalian teman-teman. Sampai ketemu di channel selanjutnya.